semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 MKWU Pekerja Sosial, pada kali ini kami akan membahas mengenai bencana longsor dan juga banjir yang terjadi di Sibolga. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Carolina Tasya Pakpahan dengan NIM 23030263. Saya Febriana Putar dengan NIM 23030255. Saya Nina Nagrasya dengan NIM 23030252. Saya Preti Kartika Marbun dengan NIM 2303020020. Saya Nisa Putri dengan NIM 23030449. Selamat menyaksikan. Wilayah di kota Sibolga, Sumatera Utara kembali dilanda banjir bandang. Walau tidak separah banjir sebelumnya, namun sempat membuat masyarakat khawatir. Terlebih wilayah yang terkena banjir ini ada yang Pak Bupati, kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Banjir dan longsor yang terjadi di daerah Sibolga pada belakangan ini tidak terjadi semata-mata karena situasi angin ekstrim ataupun curah hujan yang tinggi, melainkan dikarenakan area hutan yang sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Area hutan pada Sibolga yang dialihfungsikan menjadi daerah sawit ini mengubah struktur ekologis wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hutan. Hutan sendiri itu memiliki fungsi sebagai penyerap air, penstabil tanah, dan pengendali aliran permukaan. Jadi ketika tutupan lahan itu diganti dengan perkebunan sawit yang memiliki akar lebih dangkal, maka tidak optimal dan penyerap airnya itu berkurang. Jadi dampaknya ketika hujan turun, dia tidak meresap dan perlahan akan menimbulkan banjir. Nah, di daerah perbukitan, tanah tersebut menjadi rentan terhadap longsor dikarenakan hilangnya pohon-pohon berkayu keras. Akar-akar sawit ini tidak cukup kuat untuk menahan tanah di sekitarnya ketika hujan datang terus-menerus. Akibatnya, di daerah transportasi dan di pemukiman warga terkena dampak longsor. Praktik pemakaian lahan yang berkelanjutan dapat merusak dan menghilangkan tangkapan air di hutan sehingga menghambat siklus hidrologi dalam perairan. Karena hal itu, masyarakat akan menanggung resikonya seperti banjir, pemukiman yang tergenang air, longsor, ataupun kesehatan masyarakat akan terganggu. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan, menindak pembukaan lahan ilegal, serta mempercepat rehabilitasi kawasan hutan. Reboisasi, pengelolaan tata ruang berbasis ekologi, serta penerapan praktik pertanian menjadi langkah yang penting untuk memulihkan keseimbangan lingkungan. Tanpa pembenahan yang serius, banjir dan longsor akan terulang kembali sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar di hari yang akan datang. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Karena itu, mulai dari sekarang, mari kita menjaga lingkungan dan juga hutan. Karena fungsi hutan itu bukan hanya untuk kita sebagai manusia, tapi juga sebagai fungsi atau tempat hidup fauna dan flora dan juga lingkungan. Terima kasih. Bye-bye.